Pakar transfer Eropa Fabrizio Romano membeberkan informasi terkait revolusi Ruben Amorim di skuad Manchester United. Ia dikabarkan akan mendepak beberapa pemain, salah satunya adalah Christian Eriksen. Menurut laporan Fabrizio Romano, Amorim saat ini sudah memulai melakukan evaluasi dengan skuad yang dimiliki Manchester United. Dalam pembicaraannya dengan manajemen MU, sang manajer menyebut bahwa perlu ada penyesuaian dengan skuad MU saat ini. Ia menilai sejumlah pemain tidak sanggup untuk bermain dengan intensitas tinggi seperti yang ia inginkan. Itulah mengapa ia berencana untuk melepas sejumlah pemain dan menggantikannya dengan pemain baru. Fabrizio Romano sudah ada beberapa pemain yang masuk dalam rencana perombakan Amorim. Salah satunya adalah Christian Eriksen. Ia menilai sang playmaker usianya sudah tua. Ia tidak sanggup bermain dengan intensitas tinggi di skuad Setan Merah. Jadi Amorim akan mempersilahkan sang gelandang untuk pergi dari Old Trafford ketika kontraknya habis di tahun 2025 nanti. Raksasa La Liga Barcelona dikabarkan mengikuti jejak Chelsea dan Manchester United untuk memburu striker FC Porto Samu Omorodion. Peminat Samu Omorodion mendapatkan satu peminat lagi. Rumornya ia diincar oleh raksasa La Liga Barcelona. Rumor ini dihembuskan oleh Nacional. Laporan itu menyebut bahwa Barcelona mengincar Samu Omorodion karena menganggapnya cocok sebagai pengganti Robert Lewandowski. Sekarang ini Lewandowski masih terikat kontrak dengan Barcelona sampai tahun 2026 plus opsi perpanjangan 1 tahun. Namun dengan performanya musim ini ada kans ia akan bermain sampai 2027. Barcelona sendiri dilaporkan tertarik pada Samu Omorodion karena penampilannya yang menjanjikan bersama FC Porto pada awal musim 2024-2025 ini. Ia mencetak 12 gol dari 13 laga di semua kompetisi, termasuk 4 gol di Liga Eropa. Manajer anyar Manchester United, Ruben Amorim, sudah mulai bekerja di skuad Manchester United. Ada satu pemain yang dikabarkan menarik perhatian sang pelatih. Menurut laporan Fabrizio Romano, Amorim dikabarkan menaruh perhatian lebih pada sosok Leny Yoro. Bek muda itu baru bergabung dengan Manchester United di musim panas kemarin. Ia juga belum bermain secara kompetitif di MU karena ia mengalami cedera. Namun Amorim menilai sang bek punya potensi yang besar. Ia menilai Leny Yoro bakal berkembang menjadi pemain top di masa depan. Menurut laporan Fabrizio Romano, Amorim akan melibatkan Yoro di banyak pertandingan MU musim ini. Amorim kebetulan akan memainkan skema 3 bek di skuad MU. Alhasil ia butuh tambahan bek tengah di timnya. Leny Yoro diplot bakal jadi starter reguler bersama Matthijs de Ligt dan Lisandro Martinez di jantung pertahanan Setan Merah. Leny Yoro sendiri saat ini dikabarkan sudah pulih dari cedera yang menimpanya. Sang bek dikabarkan sudah fit untuk bermain saat laga debut Amorim, yaitu laga Ipswich Town versus MU setelah jeda internasional nanti. Raksasa Liga Italia Juventus dikabarkan mengincar bek Manchester United Victor Lindelof untuk memperkokoh lini pertahanannya. Juventus kali ini dilaporkan mulai ambil ancang-ancang untuk membeli bek baru pada Januari 2025 nanti. Sejumlah pemain telah masuk dalam bidikan si Nyonya tua. Salah satunya adalah bek Manchester United Victor Lindelof. Rumor ini dilaporkan oleh Tuttosport. Laporan itu mengklaim bahwa MU bahkan sudah menawarkan Lindelof pada Juventus. Bagusnya bagi Bianconeri, kontrak bek 31 tahun tersebut bakal berakhir pada musim panas 2025 nanti. Jadi ia bisa direkrut dengan harga yang murah. Apalagi Lindelof sendiri di skuad MU sekarang cuma menjadi pemain pelapis saja. Christopher Nkunku dikabarkan tidak kerasan di Chelsea. The Blues siap pintu menjualnya, mau mencoba menawarkan ke Manchester United. Dilaporkan Tribuna, Christopher Nkunku tidak puas dengan selalu jadi pilihan kedua. Dirinya punya opsi untuk pindah. Christopher Nkunku siap dijual oleh Chelsea di bursa transfer musim dingin Januari atau musim panas Juli mendatang, asalkan harganya cocok.
Chelsea siap menawarkan Nkunku ke klub-klub rival Liga Inggris. Manchester United salah satunya. Diketahui Manchester United masih kurang tajam di lini serangnya. Højlund dan Zirkzee belum tok cer gol. Rumornya Chelsea siap menukar Christopher Nkunku dengan Jadon Sancho. Sancho sedang dalam status pinjaman The Blues dari Setan Merah pada musim ini. Akan tetapi MU enggan terburu-buru. Mereka bakal menanti keputusan Ruben Amorim untuk membeli pemain siapa-siapa saja nanti. Penalti kontroversial mewarnai kekalahan Manchester United dari West Ham United akhir bulan lalu yang berujung pemecatan Erik ten Hag dari kursi manajer. Otoritas wasit Premier League belakangan mengakui itu adalah kesalahan yang tidak seharusnya diberikan. Keputusan itu dipertanyakan karena Matthijs de Ligt sedang berebut bola dengan Danny Ings. Namun akhirnya kaki malah dinilai menendang Ings. Keputusan penalti dipengaruhi intervensi Michael Oliver yang bertugas sebagai video asisten referee di laga ini. Howard Webb selaku kepala wasit Premier League saat ini menyebut keputusan penalti itu adalah kesalahan dari anak buahnya. Pria yang pernah memimpin final Piala Dunia 2010 itu menyebut pelanggaran Matthijs de Ligt kepada Danny Ings tidak masuk standar untuk ditinjau oleh VAR. Hasil tidak bisa diulang. Erik ten Hag sudah dipecat dan kini MU memulai hidup baru bersama Ruben Amorim. Pelatih asal Portugal itu akan memulai debutnya saat menghadapi Ipswich Town pada tanggal 24 November mendatang. Ruben Amorim resmi menjadi manajer Manchester United. Ruud van Nistelrooy yang menggantikan Erik ten Hag sementara pun ikut pergi. Mantan pemain MU itu pun punya pesan untuk para pemain MU. Ruud van Nistelrooy terpaksa menepi karena Amorim selaku manajer baru membawa staf pelatihnya sendiri. Dilansir oleh Detik Sport dari The Sun, Ruud van Nistelrooy sebenarnya ingin tetap di Manchester United, namun ia paham bahwa keputusan itu ada di tangan Ruben Amorim. Ruud van Nistelrooy menegaskan ia ingin bertahan di United karena mencintai klub tersebut, tapi ia juga pragmatis dan paham Amorim pasti ingin pegang kendali penuh termasuk stafnya. Kecintaan Ruud van Nistelrooy pada Setan Merah pun membuatnya menitip pesan untuk para pemain. Ia meminta skuad MU berusaha semaksimal mungkin bersama Ruben Amorim. Ia bilang ke para pemain mengenai perasaan senangnya bisa kembali dan punya kesempatan melatih untuk 4 laga. Itu sudah membantu karir manajerialnya, menambah erat keterikatannya dengan United, dan ia pun tidak menutup peluang balik lagi di masa depan. Ia memaparkan itu semua kepada para pemain dan juga meminta mereka untuk memberikan usaha sepenuhnya kepada manajer baru, sebut sumber tersebut. Juventus bernafsu untuk meminjam pemain Manchester United pada bursa transfer Januari 2025. Ian Connery yakin bisa menjadi penyelamat MU untuk mengembalikan bentuk permainan terbaik dari penyerang Joshua Zirkzee. Menurut laporan Tuttosport, MU kemungkinan akan meminjamkan Joshua Zirkzee di Januari 2025. Mereka tak mau harga Zirkzee semakin turun karena terus jadi cadangan abadi bersama Amorim. Joshua Zirkzee bakal dikembalikan ke Liga Italia. Juventus menjadi klub yang paling berminat meminjam Joshua Zirkzee. Kebetulan Ian Connery juga memiliki masalah di lini depan. Mereka cuma punya satu striker yakni Dusan Vlahovic karena Arkadiusz Milik masih belum sembuh dari cedera. Pindah ke Juventus bisa menjadi win-win solution bagi ketiga belah pihak. Joshua Zirkzee diyakini juga akan setuju membela Juventus karena bisa reunian kembali dengan pelatihnya di Bologna musim lalu, Thiago Motta.